menyerahkan diri kita beribadah dengan penuh saat teduh bersama.
sebagai nats yang menguatkan kita hari ini di dalam komunikasi, tentunya kita juga memuji Allah dari Mazmur 150 ayat 1. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Dan kita akan berteduh diri kembali, kita akan merenungkan setiap hal yang sudah kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan dan diawali dengan sebuah hidup untuk benar-benar mengantar kita di dalam pengampunan dosa. Mari kita tutup mata kita sambil merefleksi hidup kita. Tuhan mendengar doa kita.
sebelumnya. Terlebih-lebih di dalam komunikasi kami dengan keluarga, dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua. Tuhan, ada banyak yang sudah kami lakukan yang menyakiti suami atau istri kami, menyakiti anak-anak kami, orang tua kami, ataupun menantu kami, cucu kami. Kami berpikir apa yang kami katakan itu baik menurut kami, namun ternyata itu menjadi luka hati buat mereka. Dan juga di dalam komunikasi, di pekerjaan kami, ataupun dalam kehidupan bermasyarakat kami, seringkali kami lebih mengutamakan kepentingan kami, bukan kepentingan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Saat ini kami mau merenungkan apa yang sudah kami ucapkan, kami lakukan, dan kami pikirkan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Dan kami percaya ketika Engkau menjamah orang yang menyesal di hadapan Tuhan, saat ini juga kami percaya Kudus Tuhan menjamah kami. Kami yang masih tegar tengkuk, masih keras hati, tidak mau mengakui kelemahan kami. Tuhan tolong, hancurkanlah batu keras yang ada dalam hati kami, sehingga kami boleh menjadi lahan yang subur, tanah yang subur, menjadi pembawa berkat buat sesama. Dan ingatkan kami akan pengorbanan Tuhan di kayu salib. Itu adalah karya agung Tuhan yang harus senantiasa kami ingat setiap saat. Kalau tidak ada Tuhan yang mau rela mati di kayu salib, kami tidak selamat. Tuhan, terima kasih atas penebusan dosa dari Tuhan. Terima kasih, dan kami mau hidup dengan lebih baik lagi, seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya ajak untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakan berita anugerah sebagai penguatan kita telah mengaku dosa kita kepada Tuhan. Dan diambil dari Mazmur 103 ayat 17 sampai dengan 18. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Kita sudah mengakukan dosa kita di hadapan Tuhan, dan sebagai bentuk keterbukaan kita juga kepada sesama kita, kita saling mengampuni dan hidup damai bersama dengan saudara-saudari kita. Kita akan saling bersalam-salaman untuk menyampaikan salam damai.
ayat 41 sampai dengan 47, ayat ganjil. Bapak-bapak yang membaca genap 3.000. Saya akan memulai dari judul perikopnya. Cara hidup jemaat yang pertama. Bapak-bapak. Orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka katakanlah mereka semua, sedang Rasul-Rasul itu menendahkan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertegur dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dan berdoa. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Demikianlah perikop yang sudah kita baca, yang mengingatkan kita pada cara hidup jemaat mula-mula. Silakan. Kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Cisa Darmawi. Mari kita membuka hati kita, dan saya kira kita semua merindukan setiap hari Minggu berkumpul di tempat ini untuk berdoa bersama dan terlebih-lebih menikmati apa yang disampaikan oleh hamba Tuhan, mendengarkannya, menyimak, dan selanjutnya melakukannya dalam hidup sehari-hari. Firman Tuhan.
di dalam rumah-Mu ya Bapa. Sekarang waktu bagi kami untuk membaca, merenungkan firman Allah. Ia akan menjadi pelita di dalam kegelapan ini ya Bapa. Berikan Roh Kudus yang mencerahkan hati kami, serta kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman. Pakai hambamu yang lemah ini Bapa, pakailah sebagai alat yang berguna di dalam tangan. Di dalam Yesus Allah kami memohon. Amin. Mari kita simak sekali lagi Kisah Rasul pasal kedua ayat 46 dan 47. Kisah Rasul 2, 46, 47. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Setiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian firman Allah. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukannya. Haleluya. 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 Selamat pagi, saudara sekalian. Halo, Pak Raiman, apa kabar? Baik Pak Raiman, puji Tuhan. Yang lain semuanya sehat? Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita akan memikirkan topik komunitas yang berdampak. Saudara, kira-kira orang-orang yang ada di sekitar gereja kita memandang gereja kita seperti apa ya? Apa impresi orang-orang di sekitar gereja kita terhadap komunitas ini? Kira-kira ada tidak yang berkata, di gereja hebatku kita diberkati? Semoga ada. Atau bertanya, bagaimana kesan Bapak dengan Ibu terhadap kehadiran GKI Philadelphia? Enggak, mereka enggak ganggu. Jadi berkat enggak juga. Wow. Ada kemungkinan ketiga. Apa kesan Bapak dengan Ibu dan Ibu terhadap kehadiran gereja itu? Ayah, barang musiknya ganggu, aku jemaatnya ganggu, jemaatnya petantang-petenteng. Saudara, kalau itu yang ketiga, rasanya kehadiran gereja kita tidak jadi berkat, saudara. Komunitas ini tidak berdampak, malah dicemooh. Semoga tidak ada yang seperti itu, saudara. Kalau menurut saudara, yang mana ya? Pertama, kedua, ketiga. Kemungkinan besar kedua, saudara. Tidak mengganggu juga tidak beri berkat. Ya kalau begitu tidak ada juga nggak apa-apa, orang nggak merindukan gitu loh. Tapi yang jelas, saudara, jemaat mula-mula adalah jemaat yang dahsyat punya, saudara. Hebat sekali. Keren jemaat ini. Ini walaupun zaman sekarang tentu saja kita tidak bisa sepenuhnya mengikuti pola seperti ini. Mana mungkin Bapak dan Ibu tiap hari datang ke sini kan ya? Tutuplah perusahaan ya. Dipecat kita kenapa tiap hari nongkrong nongki di sini kan ya? Nggak ada kerjaan apa karena situasinya berbeda. Tapi ada begitu banyak hal yang indah yang perlu kita pelajari. Jelas dikatakan jemaat ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat. Alkitab dengan tegas mengatakan mereka disukai oleh berapa orang? Berapa orang yang menyukai mereka? Alkitab kita mengatakan
mereka disukai semua orang. Wow. Disukai semua orang. Lalu Allah menambahkan dengan orang-orang yang diselamatkan. Oh, ini keren banget, saudara. Betul-betul sebuah komunitas, sebuah gereja yang memberikan faedah bagi lingkungan. Pertanyaan sederhananya adalah bagaimana caranya agar sebuah gereja, agar sebuah komunitas itu membawa dampak. Dari perikop ini, saudara, kita bisa mendapatkan beberapa hal yang sangat penting. Sebuah komunitas akan membawa dampak yang positif bagi lingkungan apabila komunitas itu adalah kumpulan orang-orang yang beriman, yang bertumbuh di dalam kerohanian. Itu kunci pertama. Apa, saudara? Nah, baru 2 detik sudah nangkap. Itulah kumpulan orang-orang yang beriman. Bukan kumpulan sosial, bukan kumpulan keluarga Sinaga atau Simatupang karena apa? Karena darisan. Bukan kumpulan marga Lim, marga Chua, setan. Nah, setan ini jangan salah tangkap ya, karena ada orang Tionghoa C-nya itu tan, jadi ini setan ya. Bukan kumpulan seperti itu, tapi ada kumpulan orang-orang yang beriman. Dari mana kita tahu, saudara? Mari kita simak lagi dengan baik ya. Pasal kedua, ayat yang ke-40. Tampilkan itu akan sangat menolong. Pasal kedua ayat 40. Dengan banyak perkataan lain lagi ia bersaksi dan mendesak mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan, berilah dirimu diselamatkan dari generasi yang jahat ini. Ayat 40. Begitu masuk ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu dibaptis pada hari itu. Saudara lihat? Jadi komunitas yang berkumpul itu bukan orang sembarangan, saudara, tapi orang yang menerima Injil. Menerima Injil berarti menerima Yesus, karena Yesus itulah Injil itu sendiri, saudara. Bukan hanya di ayat ini, kita bisa bertemu di ayat ke-44 misalnya ya. Di sana dikatakan apa? Ayat 44, semua orang yang percaya, semua orang yang percaya. Ayat 47, sambil memuji Allah mereka disukai semua orang. Dan di bagian akhir dikatakan Tuhan menambahkan orang-orang yang diselamatkan. Sudah jelas. Komunitas ini membawa dampak karena mereka adalah orang yang beriman. Akan menjadi berbeda, saudara, kalau kelompok ini, kalau komunitas ini adalah kumpulan orang-orang yang tidak beriman. Hanya kumpulan orang-orang Kristen yang belum mengalami transformasi. Hanya sekedar kumpul-kumpul karena kita orang Kristen. Tidak baik, saudara. Tidak akan membawa dampak. Mari kita bayangkan sejenak, saudara. Bila anggota kita mabuk-mabuk di pelataran gereja, apa kata orang di luar sana? Halo, bagaimana kalau kita dapati juga ada preman-preman, tapi anggota gereja, tukang palak, ya kan? Bahkan terjadi pelecehan di dalam gereja, ada bullying di dalam gereja. Itu tidak akan membawa dampak, saudara. Bahkan orang mendengarkan Philadelphia, anjir, anjay, anak mudanya. Saudara, orang merasa jijik dengan kalian seperti itu. Orang tidak suka, no respect kalau ada kejadian-kejadian seperti itu. Dan itu bisa terjadi, saudara, kalau komunitas yang berkumpul itu bukan orang yang sungguh-sungguh beriman dan yang belum mengalami
membuat sebuah keputusan. Menambahi satu lagi hukum dari 10 hukum. Ada yang tahu? Di Alkitab kan 10 hukum kan ya. Musa terima 10 hukum. Tapi MJ kita tambah satu lagi. Dilarang merokok. Itu sudah tertempel. 10 hukum tidak ada ditempel di area gereja kita, saudara. Tapi hukum ke-11 itu sudah ditempel di belakang genset. Saudara mengamati itu? Saudara, bagi saudara yang berlatar belakang dari gereja non Tionghoa, merokok itu sesuatu yang lumrah, yang serba katanya. Tapi kalau saudara berada di dalam lingkungan gereja Mandarin, nah ini agak beda, saudara. Beda, bahkan sangat beda. Kita memang mengusahakan supaya bisa bebas dari tembakau. Dan justru saudara yang punya kebiasaan, saya sarankan ya, MJ Majelis Jemaat sarankan, alhamdulillah. Kalau mau ke belakang hotel sana, bapak-bapak kalau sudah kumpul studio, bakar apa itu? Seperti di bait Allah, ya, asapnya udah kayak kukupan. Kira-kira apa kata masyarakat? Anjir jemaatnya ya, rokok ya. Ngomong janda-janda juga kan ya. Nggak akan ada dampak, nggak akan ada dampak. Buat anak-anak muda juga ya yang suka nongki-nongki, saya pendeta Anda tidak punya hak untuk melarang saudara nongkrong di mana. Nggak bisa, gereja pun nggak bisa kontrol. Tetapi jika kalian anak-anak muda dari rumah ngomong izin ke papa mamamu mau ke gereja, tapi kamu nongkrong di tempat lain sampai kamu merokok, dengarin bapak-bapak cerita tentang janda, kamu bersalah pada orang tuamu. Sungguh, saya nggak bisa melarang kamu mau nongkrong di mana. Tapi kalau kamu nongkrong di tempat, kamu sudah izin bilang mau ke gereja, tapi kamu nongkrong di tempat lain, ngobrol yang nggak jelas hubungannya dan cenderung tidak rohani, kamu tidak membawa dampak yang baik. Paham yang anak muda ya? Halo? Ini nggak ada anak muda ternyata di sini. Oke, setuju? Bagaimana kalau mau ngumpul lalu ngomong soal apa? Nomor ini nomor cantik ini, bagus foto yang minggu depan ini. Apaan saudara? Mulai ngomong, gua kalah semalam taruhan MU lawan PSSI, gua kalah. Apaan ini saudara? Oh mereka siapa ini? Ngumpul bukan bahas tentang firman Allah, malah tentang judi online. Parah saudara. Saudara perhatikan itu dengan kesama. Kita rindu bukan menjadi komunitas yang membawa dampak. Mulailah dengan diri kita sebagai orang yang berjumpa dengan Yesus, yang mengalami transformasi kehidupan kita. Saudara, tanpa itu, kita tidak berdaya, saudara. Tanpa itu, kita tidak berdaya. Seperti apa sih yang dituntut oleh Allah terhadap komunitas yang ditebus oleh Yesus? Dalam percakapan dengan Nikodemus, Yesus berkata, kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kehidupan. Kalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak akan melihat kehidupan. Bicara lahir kembali itu bukan soal lahiriah yang ditangkap oleh Nikodemus pada waktu itu. Roh Allah, Roh Kudus yang akan melahirkan engkau kembali. Dan kita merindukan itu, saudara. Sungguh, kita semua adalah orang-orang sakit. Kita semua adalah orang-orang yang membutuhkan Yesus sebagai tabib kita. Karena kemarin kita datang kepada Kristus dengan sungguh-sungguh supaya kita diselamatkan, sekaligus kita diperbaharui, mengalami transformasi di dalam kehidupan kita. Itu mutlak terjadi, saudara. Bukan pilihan, adalah
Keliru kalau kita bilang saya beriman, saya percaya pada Yesus, tapi lahir baru itu tidak muncul di dalam diri kita. Seperti apa sih kelahiran baru yang Tuhan inginkan? Yang suka ngomong jorok, nggak ngomong jorok lagi. Di berbahasa suku itu kan terbiasa sekali kalau ngomong jorok ya. Nah, Pak Raymond tahu lah orang Cikau, Cikasat kau ini apa boy sih? Anhium Pong Fai boy ya, tuh mah Pak Raymond. Itu kalau orang Singkau ngomong jorok, saudara. Itu yang terjadi orang-orang tua kami begitu. Kawan-kawan kami itu kalau ngomong jorok. Kata Pak Yafik di NTT juga gitu ya Pak ya. Itu kalau ngomong berapa kata itu akan terselip nama binatang, nama alat kelamin gitu kan ya. Parah benar masyarakat kita saudara. Nah sekarang kalau dulu kita ada di dalamnya, nggak ngomong lagi, itu sudah bertobat atau belum? Ibu Yuli ngamuk katanya udah Bu ya. Belum Bu Yuli. Belum. Kenapa? Karena tuntutan Allah terhadap orang yang mengalami transformasi itu bukan berhenti melakukan yang buruk. Saudara mengingatkan, kalau saudara masih ingat pelajaran SD barangkali ya, ada sumbu X, ada sumbu Y, perpotongan yang ada titik nol kan ya, sebelah kiri negatif, sebelah kanan positif. Nah saudara, mari kita lihat sejenak Efesus pasal 4 untuk menggambarkan kehidupan komunitas. Efesus 4 ayat 23-24, mari simak saudara. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Jadi roh dan pikiran kita harus diperbaharui, harus mengalami transformasi. 24 dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi kita mesti mengenakan manusia baru. Dan kalau kita belum mendapatkan manusia baru dalam diri kita, minimal on the way saudara. Tapi kalau sudah sekian puluh tahun menjadi Kristen itu belum muncul, bahaya. Maka itu lalu Paulus memberikan contoh ya. Contoh seperti apa orang-orang yang telah lahir baru, ayat ke-25. Karena itu buanglah dusta. Aduh, karena itu buanglah dusta. Apakah cukup berhenti sampai di situ, Bi? Moni? Dulu saya pendusta. Sekarang saya sudah buang. Itu sudah bagus, tapi baru setelah jalan. Yang dituntut adalah berkatalah benar. Saudara ya, berkata dusta itu di sebelah kiri, tidak berkata dusta itu titik nol. Dan dituntut dari manusia baru adalah berkata benar. Anda lihat itu, saudara. Contoh yang lain lagi, ayat ke-28. Orang yang mencuri ada di sebelah mana? Kiri. Tidak mencuri lagi, titik nol. Udah bagus Pak? Bagus. Tapi kenapa seorang mantan pencuri disarankan bekerja keras dengan tangannya? Untuk apa? Logika kita berkata supaya dia tidak mencuri lagi karena terpaksa, supaya dia bisa mensuplai kebutuhan dirinya. Itu betul. Tapi yang dituntut dari Allah adalah supaya dia dapat membagikan sesuatu. Mencuri merugikan? Tidak mencuri tidak menguntungkan dan tidak merugikan. Tapi yang dituntut masuk ke kuadran kanan supaya bisa memberi keuntungan. Demikian seterusnya. Saudara bisa berkata, lihat di ayat ke-29, janganlah perkataan kotor keluar dari mulutmu. Dulu memang perkataan kotor keluar, nah sekarang sudah tidak keluar lagi. Tapi bukan hanya sampai situ,
tetapi dikatakan, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Bapak Ibu paham? Seperti itu pola pertobatan. Karena bayangkan kalau seandainya yang kita ini bukan Kristen, ada satu anak kita itu, maaf kata, saya mengutip kata, menggunakan diksi yang kasar, ya, brengsek banget. Nah, ini anak meyoyok lah, lebih baik jadi umpan buaya aja dah. Pokoknya nggak enak. Oke, saudara. Tiba-tiba dia masuk ke Philadelphia, dia mendengarkan firman, dia beriman, dan dia menjalani pertobatan. Siapa yang paling bingung, saudara? Ayo, siapa yang paling bingung? Hah? Beneran? Hah? Masya Allah. Keren kan? Saudara, ini orang yang membawa dampak luar biasa bagi keluarganya. Tahu lu gua udah cekek lu masih baik. Tapi sekarang lu bisa jadi begini. Apa yang bisa membuat kamu begitu? Ini sudah menjadi sesuatu yang positif, karena itu harus kita berharap seperti jemaat mula-mula komunitas Philadelphia adalah kumpulan orang yang beriman dan yang sungguh-sungguh lahir baru. Sekali lagi saya mau katakan, lahir baru itu bukan opsional. Itu sebuah keniscayaan, sesuatu yang harus mengikuti orang-orang yang beriman. Bahwa kita belum sempurna, itu lain persoalan. Tapi kita minimal on the way menuju ke sana. Sebab apabila kita tidak menjadi orang-orang Kristian yang betul-betul lahir baru, kita menjadi batu sambungan. Begitu banyak orang diajak ke gereja. Ngapain ke gereja? Emang gereja orang baik? Gua ditipu tau gak? Saudara, waspada itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya komunitas membawa dampak. Komunitas itu mesti bersatu, rukun, dan saling menolong. Dari mana kita tahu? Ayat 42, saudara. Ayat 42 misalnya ya. Mari kita kembali ke Kisah pasal kedua. Ayat 42 di sana dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran Rasul, dalam persekutuan. Mereka tekun di dalam persekutuan. Saudara-saudara. Oke. Ayat 44, semua orang yang percaya tetap bersatu. Tetap bersatu. Ayat 46, dengan bertekun dan bersehati mereka berkumpul tiap hari. Saudara, ini adalah komunitas yang keren punya, saudara. Setelah mereka bertobat dari kelakuannya yang buruk, sekarang mereka mempunyai gaya hidup yang luar biasa. Hidupnya rukun, bersatu, saling menolong, saling menopang, rela membayar harga. Mereka punya aset, mereka rela jual dan bagi yang butuh. Ini kan keren, saudara. Ini keren banget. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya dalam sebuah gereja kecoh, pendetanya sama siapa saja pucok. Apa itu pucok? Kurang cocok, tiap hari ribut aja. Jemaatnya gampang tersinggung, ngambek, ribut, berantem, lempar kursi, lempar sapu. Bagaimana bisa menjadi dampak orang baik? Katanya anak Tuhan, cuma stempel doang, tapi kelakuannya gak jauh beda sama setan ya. Anjir. Bagaimana tuh Pak? Bagaimana tuh? Ribut, berantem. Wah, nggak cocok tuh komunitas Kristen. Nggak cocok. Komunitas ini
Tapi bayangkan ya, misalnya udah keributan, naik pitam, lalu lapor polisi dan sebagainya, betapa memalukan akan Tuhan. Saudara, saya berharap poin 1 kita lalui dengan selamat. Poin kedua, komunitas yang bersehati, saling membangun, saling mendoakan, saling support. Ini kita sudah berjuangkan bertahun-tahun. Senang ya kalau lihat ada kawan kita yang sedang susah, datang ramai-ramai memberikan hiburan. Di rumah sakit kita datang ramai-ramai, di rumah duka kita datang, kita robot kantor, kumpulkan uang untuk kawan-kawan kita yang sedang susah. Ini keren banget, kita pertahankan dan kita tingkatkan, saudara. Mari kita tinggalkan egoisme kita, ya kan? Belajar bertumbuh menjadi dewasa, tidak mudah tersinggung, tahu dengan siapa kita berkata-kata. Sebagian orang bilang ini, saudara, karena kita kan kelompoknya sangat heterogen ya. Kadang-kadang ada orang kurang bijaksana di dalam menata kata-kata, ngomongnya keras. Saya memang begitu. Saya orang Kalimantan, saya orang Sumatera, ngomong saya memang begitu. Iya Pak, Bu, Bapak ngomong bukan sama orang Sumatera, bukan sama orang Kalimantan, tapi orang Solo. Bagaimana? Ya mereka nggak bisa terima, rasanya kok kasar benar gitu kan ya. Mari orang Solo paham, oh dia Sumatera, maklumlah. Oh dia Kalimantan, maklumlah. Orang Kalimantan, orang Surabaya, orang Sumatera yang kita ajak ngomong itu orang Jogja. Mari kita juga paham. Terus kalau tidak punya pemahaman seperti itu, bukankah menjadi sangat indah sekali sudah saling pengertian, ya kan? Saya harap itu akan terjadi. Dan yang terakhir yang ketiga adalah komunitas akan membawa dampak yang positif apabila komunitas gereja termasuk Philadelphia adalah komunitas yang bisa menjawab kebutuhan masyarakat. Kita tidak mungkin memenuhi semua kebutuhan masyarakat, tapi minimal kita berbagian di dalamnya. Komunitas gereja mula-mula juga mempunyai concern yang sama dengan masyarakat sosial pada waktu itu. Misalnya Kisah Rasul pasal 6 itu berbicara tentang ada janda-janda yang Yahudi yang berbahasa Yunani yang merasa tidak puas. Karena apa? Karena soal urusan meja, soal makanan itu tidak terdeliver dengan baik. Ada sedikit komplain. Jadi gereja mula-mula ini sudah urus janda-janda loh ya. Ini agak beda dengan salah satu calon gubernur ya yang lagi heboh belakangan ini ya. Beda sekali ini saudara. Kalau kita baca Alkitab bukan itu ya, bukan yang apa itu akan diberikan santunan, apa itu katanya itu? Janda-janda diberikan santunan lahir dan batin. Kalau cocok akan dikawini. Tidak usah ini, saudara. Itu sebabnya janda-janda tersinggung sekarang ini ya di kota ini. Ketika saya bicara janda itu lepaskan dari konteks itu. Karena gereja betul-betul concern dengan kebutuhan sosial. Di dalam Kisah Rasul pasal 11 kita kaget ternyata ada nabi-nabi waktu itu. Ada rombongan nabi-nabi itu datang ke Antioquia. Di antaranya bernama Agabus. Agabus berkata apa? Sebentar lagi akan ada bencana sangat besar. Maka orang-orang Kristen di Antioquia, pertama kali orang Kristen disebut Kristen di situ, pengikut Yesus, mereka lalu mengumpulkan uang sesuai dengan kebutuhan mereka, lalu mereka kirim, titip kepada nabi-nabi ini. Lalu di lain kesempatan mereka kumpulkan lagi, kirim dana kepada gereja di Yerusalem, di daerah Yudea, dan konon, saudara, menurut para penafsir, uang itu pun digunakan untuk apa? Kepentingan masyarakat di luar gereja. Itu berarti apa? Gereja peduli dengan urusan di seputar gerejanya. Itu membawa dampak, saudara. Nah sekarang, maaf saya sedikit
satu gereja GKI yang ada di Cianjur, saudara. Ada seorang pendeta teman saya, pendeta Hendra, tapi sudah mutasi sekarang. Mereka lihat ada satu kebutuhan masyarakat Cianjur waktu itu, lalu mereka bikin proposal untuk mengadakan ambulans. Jemaah uangnya nggak banyak, tapi pada waktu proposal itu jatuh di tempat luar, orang-orang Kristen tertarik dan mereka dapat uang yang cukup banyak tuh. Ternyata akhirnya kalau nggak salah bukan hanya satu ya, 2 atau 3 mobil mereka berhasil beli, saudara. Sampai sekarang itu masih ada. Kalau yang butuh kejauhannya, Cianjur Jakarta, itu ambulan boleh dipakai oleh jemaat, boleh dipakai oleh siapapun masyarakat di dalam radius yang terjangkau oleh GKI Cianjur. Keren gitu, keren, saudara. Nah, pendeta dan tim kerja lalu lihat ya, ternyata ketika mobil itu beroperasional, orang-orang datang berobat ke Cianjur. Pasien masuk ke rumah sakit, keluarganya berantakan, nggak tahu mau kemana. Lalu GKI Cianjur ini punya ide, kalau gitu kita siapkan satu tempat penginapan atau bayar atau gratis, saya nggak ingat, saudara. Nah, itu keren ya. Lalu mereka berhasil kumpulkan itu, lalu orang-orang yang datang berobat, keluarga yang menunggu bisa istirahat di rumah ini. Ini keren, saudara. Di Amerika ada gereja yang sangat terkenal yang dibawakan oleh Rich Warren, saudara. Gereja Saddleback nama gerejanya itu keren sekali. Mereka punya program ya, dan jemaat ini berkembang dengan luar biasa. Jumlah kualitas dan kuantitinya berkembang luar biasa. Dibangun tahun 88 atau 89 ya. Kalau waktu sangat singkat begitu masif, gerejanya raksasa betul. Jemaatnya begitu aktif mau terlibat di dalam pelayanan. Di antaranya kadang-kadang mereka di hari Minggu ya siapkan jemaat mencuci mobil masyarakat. Keren gak tuh? Punya langsung kehilangan pelanggannya. Kenapa jemaatnya? Boleh siapa saja yang punya mobil kotor datang dan mereka bersihkan dengan suka hati, saudara, suka cita, nggak ada bayar. Orang-orang yang tidak ke gereja, keren. Walaupun hanya mencuci mobil ya, cuma gue bantu, tapi itu sangat menolong, saudara, untuk kota Indonesia. Bukan hanya itu, gereja ini juga membuka kesempatan menolong tunawisma. Orang-orang yang kecanduan narkoba, yang mengalami tekanan mental, mereka punya layanan khusus untuk menolong. Keren banget, saudara. Maka gereja ini menjadi terkenal di seluruh dunia dan banyak orang belajar di situ. Gereja kita dulu cukup baik, saudara. Kita bisa buka dapur umum. Masih ingat itu dulu? Di gereja lama ya, ibu-ibu datang ya, bapak-bapak beli beras dan sebagainya. Kenapa? Waktu itu rumah susun banjir ya, rawa buaya banyak bukan kebanjiran ya, ibu-ibu masak lalu dibungkus rame-rame lalu diantar. Itu keren ya. Tapi karena gubernurnya jago banget, banjirnya hilang, program kita selesai, saudara. Dulu ketika kita mulai merintis, saudara, gereja lama itu setiap tahun sekali kita bikin pengobatan gratis. Yang datang berobat rame banget, ratusan orang, saudara. Keren banget, kita happy banget ya. Kita datangkan dokter, kasih obat gratis. Keren banget. Walaupun yang datang belum tentu sakit, hanya pengen dapat vitamin sebagian. Nggak apa-apa, kita happy. Mereka lebih happy lagi. Tapi gara-gara BPJS selesai kita program. Hampir kalian jangan lagi, saudara. Melempem gereja kita. Paling tersisa kita punya sekolah musik, saudara. Tujuannya supaya masyarakat seputar yang punya anak ingin belajar musik terberkati. Tapi sampai sekarang belum berkembang, saudara. By the way, terima kasih Pak Yafi. Thank you ya. Sudah rakyat tahu pagi-pagi ya. Giliran lu orang perkenalkan di sekolah musik supaya lebih banyak lagi masyarakat seputar gereja ini
pikiran yang banyak, saudara. Saat ini saya hanya mau berposisi sebagai provokator saja ya. Provokator. Saya harap ada motor sini. Kalau cuma provokator, nggak ada motor, nggak ada isinya. Saya rindu satu saat ya, ada praktisi hukum ya, bisa buka meja konsultasi hukum, bayar murah atau gratis. Halo ahli hukum, nggak ada orang hukum sini. Saya juga merindukan ya ruang-ruang sekolah minggu kita. Di hari-hari biasa bisa dibuka, tempat anak-anak bisa datang belajar apa? Bahasa Mandarin lah, bahasa Inggris lah, bahasa Batak kalau ada imam. Belajar matematika, fisika, matematika. Terus saya juga rindu ibu-ibu yang sudah pensiun, sudah hidupnya nggak tahu mau ngapain lagi. Kumpul aja ibu-ibu, bikin masakan yang bagus. Saya nggak suka ya dibagi-bagi gratis kecuali temporer ya, karena ada bencana kan. Tapi kalau normal ya, masak ya harganya mestinya 15.000. Udah kita jual 5.000 saja, nggak usah banyak-banyak. Kalau setiap hari 20.000 bungkus, selesai warung-warung sekitar sini. Gak ada kerjaan mereka. Siapkan 50, siapkan 100. Orang-orang yang bekerja di tempat ini. Keren apa enggak, saudara? Keren apa enggak? Berasa keren. Dan yang terakhir, saya mau provokasi saudara. Setiap orang yang masuk ke kompleks ini, terutama yang bawa kendaraan, itu pasti melewati satu pintu kan? Betul nggak? Pintu tempat kita mengambil tiket. Kalau kita hari Minggu datang pagian, itu nggak apa-apa. Tapi kalau udah siangan, nah kalau tahu ya, itu abang-abang kita itu menyala betul mereka. Kalau panas, keringatannya sampai begitu. Kalau hujan, mereka hujan. Saya nggak tahu ya kenapa pengelola, konon mereka sudah pernah minta, tapi nggak pernah disiapkan awning untuk mereka. Perlu berapa miliar ya untuk bangun awning itu ya? Di tempat kita ada pemborong, ada tukang besi, ada tukang gambar, insinyur. Itu kalau dibuat sederhana, saudara merasa terprovokasi nggak sih? Berat nggak sih? Gak usah diminta ke rumah, kayak gimana? Secara saudara, berapa yang bisa kita lakukan? Atau perusahaan tempat kita bekerja, barangkali punya dana CSR, minta aja. Berapa kamu mau bikin awning? Barangkali ada motor tempat kita. Kalau saudara terprovokasi dari kata-kata ini, bukan untuk kemuliaan kita, tapi dalam rangka mewujudkan bahwa komunitas ini memang bermanfaat gitu. Pikirkan itu. Dan saya harap ada motor yang bisa, oke, punya coba itu. Perlu budget berapa? Perlu besi berapa? Gentengnya pakai merek apa? Coba itu. Coba kita nanti wujudkan. Wow, ini akan jadi keren, saudara. Semoga Tuhan menolong kita. Bukan hanya ATM ya, toko rumah, tapi kita betul-betul bisa merealisasikan. Lain kesempatan ketika iman kita yang tekun, kita bukan hanya lipat apa, tapi kita lakukan sesuatu. Ketika Ibu Lydia masuk rumah sakit di darah, beberapa orang saya sambut bahagia, anak-anak muda, datang ke rumah sakit. Saya sendiri nggak sumbang darah. Apa sebab saudara? Saya minum darah tinggi, obat nggak boleh sumbang. Tapi yang lain-lainnya, mengumpul saya tahu ada Pak Yafid, ada Pak David, anak-anak muda, Yosua dan kawan-kawannya. Keren banget ya. Tapi saya harap itu bukan hanya berlaku bagi Ibu Lydia.
Diana, wish keren banget ya. Sampai menonton itu dia ke kamar mandi, menontonnya buang air besar kecil, setengah besar setengah kecil, keren banget Bu Diana. Puji Tuhan. Terus komunikasi kami bersyukur Bapak mendapatkan firman yang luar biasa yang kami baca pada siang hari ini. Kami juga merindukan komunitas ini bukan sekedar kumpulan orang-orang Kristen, tapi benar ada kumpulan orang-orang yang beriman, yang telah mengalami pembaharuan, yang telah mengenakan manusia baru, hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Ikatlah komunitas ini di dalam sebuah keluarga besar, keluarga rohani, rukun, sehati, saling menolong, bukan saling menggunjing, bukan saling memfitnah, saling gosip dan hal negatif lain dibuang jauh dari tempat ini yang baik. Bapak, mampukan kami juga di dalam kekurangan, kesulitan dan pergumulan. Kami juga memikirkan hal-hal yang dapat kami sumbangkan bagi masyarakat. Kami berdoa Bapak, banyak ide brilian akan datang. Banyak orang yang akhirnya juga memberanikan diri ambil bagian di dalam peran yang Tuhan percayakan. Baik itu ide, baik itu tenaga, bahkan dana sekalipun disalurkan untuk kepentingan masyarakat di seputar kita ini. Terima kasih Bapak, kami berdoa kiranya ini bukan hanya kerinduan, bukan hanya mimpi, sesuatu yang sangat kecil, sederhana dan harusnya mampu dilakukan. Mari Bapak berkatilah setiap orang yang telah hadir, yang tidak hadir sekalipun Tuhan peliharakan. Anak-anak muda adalah kami yang sedang hadapi ujian ulangan, mempersiapkan diri menghadapi berbagai proyek di sekolah. Tuhan menolong. Bagi orang tua, Tuhan berkati agar pekerjaan lancar sehingga pendidikan anak tetap berlanjut dengan baik. Suami istri Tuhan juga pelihara satu persatu, jauhkanlah dari hal-hal yang buruk. Biarlah sekiranya ada keluarga-keluarga yang mengalami penurunan di dalam relasi, tawar hati, kekecewaan, Tuhan pulihkan kembali. Sekiranya ada orang Kristen yang mulai tawar hati, imannya goyah, Tuhan pulihkan kembali. Tuhan juga menolong agar kami sebagai gereja-gereja Injili bukan hanya mendengar Injil, tapi diberikan karunia kemampuan untuk berkata-kata tentang Injil dan menginjili orang-orang di seputar kami. Banyak orang yang masih hidup dalam kegelapan menuju kepada kebinasaan. Pakailah hamba-Mu ini, pakailah jemaat-Mu untuk menjadi pemberita Injil. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk Natal yang sebentar akan kami laksanakan. Biarlah momen Natal ini menjadi sesuatu yang sangat berarti. Tuhan juga memberkati nanti sore kami ada sebuah kebaktian khusus, kebaktian penyegaran rohani. Kiranya setiap orang boleh ambil bagian mensupport, mendukung acara ini. Ini doa kami doakan di dalam Yesus Allah. Amin. Sedikit warta kita simak sebelum warta, apakah ada yang pertama kali hadir di dalam ibadah ini? Saya tidak melihat, kalau ada boleh angkat tangan. Baik, saudara, nanti sore ini ada flyernya, boleh tampilkan. Saya berharap semua orang di antara kita bisa ambil bagian kebaktian penyegaran rohani, sehati membangun komunitas. Saudara, saya harap semua orang di antara kita ambil bagian, saudara ya. Ini adalah untuk kepentingan kerohanian saudara dan untuk kepentingan kita bersama. Saya berharap nanti jam 5 sore tempat ini bisa penuh. Kalau kawan-kawan yang mungkin yang sudah lama tidak ke gereja, saya tahu mereka bisa disegarkan rohaninya. Terus saudara yang tidak berminat, kami mau datang, nggak minat. Ubah cara berpikirnya. Bagaimana cara berpikirnya? Kalau gereja peduli dengan spiritualitas saya,
Kalau gereja begitu sedemikian rupa mendorong saya untuk maju di dalam Tuhan, kenapa saya tidak menghargai? Kalau gereja begitu concern dengan kerohanian saya, mengapa saya tidak concern dengan kerohanian saya? Dengan cara berpikir, nanti sore kalau hujan saya yakin saudara datang. Apalagi kalau nggak hujan. Oke, datang ya saudara ya. Baik, berita selanjutnya adalah nah ini untuk ibu-ibu nih, ada Natalan, kelas priangan hari Kamis 12 Desember jam 11 bertempat di GKI Bungor. Baru tahu Natal ada kontribusi ya, 40.000 per orang. Silakan ibu-ibu bisa berkomunikasi dengan pengurus komisi wanita atau di kantor tata usaha. Ini adalah flyernya. Dan tanggal ini persekutuan Natal wanita Natal lagi, keren banget ini. Setelah mereka Natalan di Bogor, mereka Natalan sini lagi. Yang kali ini gratis ya Bu ya. Undangan buat sekitar wanita, bukan yang sudah menikah saja, yang judulnya perempuan. Nah ini undangan buat saudara. Jadi persekutuan wanita itu asumsinya selalu udah menikah, punya anak, udah nenek-nenek. No. Sejauh itu wanita, kamu aja yang mau 12 ke. Nih dari tanggal berapa tuh? 14 ya. Lalu ada lagi ibu-ibu. Oh enggak, ini pemuda dan remaja. Kita mesti support saudara. Mereka akan merayakan Natal kali ini di sebuah panti asuhan ya. Ini panti asuhan dikelola oleh sepasang suami istri. Oh ya, sebentar ya. Istrinya itu adalah mahasiswa saya, sudah dulu sekarang ini ya. Mereka kelola sebuah panti dan mereka akan datang. Nah sekarang, Edson mau presentasi? Silakan. Shalom Bapak Ibu serta rekan-rekan semuanya. Shalom. Jadi dalam rangka memasuki bulan Desember, GKI Philadelphia pemudanya ingin menggelar sedikit acara Natal dalam bentuk charity pada panti asuhan. Jadi untuk itu kami mengajak Bapak Ibu dan rekan-rekan semua untuk memberikan sedikit kebahagiaan untuk teman-teman dan adik-adik kami di panti asuhan. Untuk itu info detailnya saya persilakan. Wih, pakai delegasi. Kayaknya 30 orang masuk semua dia. Oke, silakan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Ya sedikit mengutip dari Pak Ji tadi ya, sebagai komunitas Kristen kita harus satu, rukun dan menolong sesama kita. Jadi pemuda ini akan mengadakan acara di Panti Asuhan Asih Lestari itu di daerah Kosambi, di mana tentang range anak asuhnya di situ dari umur 4 hingga 21 tahun. Dan kita mengajak nih bagi orang tua sekalian serta rekan-rekan dan teman-teman yang merasa tergerak hatinya untuk berbagi kasih dan berkat bagi adik-adik kita yang di panti bisa mendonasikan barang-barang seperti berikut. Yang pertama itu adalah sembako, contohnya beras, minyak dan lain-lain. Yang kedua pakaian bekas. Yang ketiga mainan dan buku. Keempat barang yang tidak terpakai kayak contohnya gitar dan sepeda, tapi yang konser yang untuk anak 4-21 tahun. Yang kelima kita juga bisa jual pohon Natal nih biar mungkin nanti lihat acara di panti itu anak-anak dapat merasakan karakter pohon Natal di mana. Lalu ada yang kedua donasi berupa nominal uang, itu nanti detail dari rekening yang akan didonasikan akan kami share di grup-grup persekutuan dan grup gereja. Lalu gak hanya pemuda doang, jadi tadi pagi ada ibunya Manuel dan Bu Jogi ya yang pengen ikut ke panti asuhan. Jadi pemuda juga membuka nih buat orang tua sekalian dan yang ingin ngajak anak-anaknya gitu yang mau ikut ke panti asuhan. Untuk flyer ini dan informasi seterusnya serta pendaftaran akan kami teruskan ke grup persekutuan dan grup gereja. Ya sekian aja dari pemuda. Saya harap kita semua bisa berbagi kasih bersama anak-anak kita di panti asuhan tersebut. Terima kasih. Mantap. Ya. Dukung saudara sekalian ya.
Mantap abang-abang kita ini menyala, bang. Orang ini sudah on fire, orang ini sudah menyala. Pakai khotbah tadi ya, keren banget. Kita dukung mereka, saudara. Adakah yang lain, berita yang lain lagi? Oh, sudah habis ya. Oke, Tuhan berkati saudara sekalian. Silakan ikuti bagian akhir dari ibadah ini. Terima kasih Pak Haji untuk penyampaian firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk semakin bersatu padu menjadi komunitas yang saling menopang, melengkapi dan berdampak. Kami memberkati pelayanan Pak Haji dan juga keluarga, dan kiranya gereja kita bertemu bersama dengan pendampingan dari Pak Haji. Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ibadah kita. Mari saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama dengan umat Allah yang ada di masa lalu, masa kini dan juga yang di masa depan. Mari kita mengingat pengakuan iman kita kepada baptisan kita seturut pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Balik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan menyampaikan persembahan kita dari Mazmur 96 ayat ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatanannya. Sebagai nats yang memakan kita di dalam menyampaikan persembahan. Sekalipun mungkin hidup kita hari-hari kita penuh pergumulan, dan terlebih-lebih mungkin kondisi finansial kita kurang stabil, namun kita belajar di tengah gejolak kehidupan kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena berkat Tuhan itu sangat luar biasa untuk kehidupan kita. Kita belajar untuk menghidup berkat Tuhan. Nah, kita persembahkan Tuhan
mencukupi untuk kebutuhan gereja kami. Kami percaya Tuhan pasti mendatangkan berkat yang berasal dari iman kami, sehingga setiap hal yang direncanakan oleh gereja kami boleh berjalan dengan baik dan lancar seturut kehendak Tuhan. Berkatilah persembahan yang sudah dikumpulkan, berkatilah setiap orang yang akan mengelolanya, berkatilah persembahan gereja kami dan juga hati kami berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi sumber sukacita buat setiap yang menerima. Tuhan, terima kasih atas setiap hal yang Tuhan sudah mengerjakan untuk kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Namun ibadah ini tidak berhenti di ruangan ini. Ibadah yang sesungguhnya adalah persembahan hidup kita untuk keluarga kita, untuk komunitas gereja kita, untuk masyarakat, untuk tempat kerja kita, bangsa dan negara, dan siapapun yang kita temui di setiap hari ini. Oleh karena itu, keselamatan dari Tuhan layak kita yakini dan kita wartakan bahwa Tuhan menyelamatkan kita, maka kita dipakai untuk menjadi perpanjangan tangannya, menjadi pembawa kabar sukacita.